Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, di antaranya, yang pertama, merubah pemikiran saya bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita dapat kita gunakan sebagai sumber belajar. Murid bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada murid. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada murid, murid akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai karakteristik belajar murid, sebab murid terlahir berbeda. Dengan kata lain, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran yang lebih berwarna. Bagaimana saya sebagai seorang guru harus dapat menuntun anak sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya di antaranya. Pertama, sebagai seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar murid meningkat. Kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan murid. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Ketiga, sebagai seorang guru juga harus lebih cermat melihat kemampuan dan bakat murid. Dengan demikian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di antaranya. Pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kelima, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, dari paparan saya tadi, maka saya menyimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun, mengarahkan murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya sebatas ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik, dan pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada murid. Demikianlah paparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat bagi kita demi kemajuan pendidikan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.